Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Saya Ivan Irawan, mahasiswa Pasca Sarjana Magister Management Prodi Strategic Finance. Agenda kita hari ini bahasan bab 6 mengenai sosialitas dan identity adalah mengenai sosialitas dan identitas. Yang kedua mengenai preferensi sosial, yang ketiga mengenai pengaruh sosial, dan keempat mengenai identitas dan perilaku ekonomi, dan kelima adalah ringkasan dari bab itu sendiri. Pokok bahasan yang kami gali dari bab 6 ini adalah bahwa ada konsep identitas sosial, ada norma sosial, dan ada pengaruh faktor sosial. Konsep identitas sosial merupakan pola pikir dan perilaku individu yang dipengaruhi oleh kelompok sosial tempat mereka berasal atau menjadi bagian darinya. Identitas ini dapat mempengaruhi perilaku ekonomi dan keuangan individu, seperti kecenderungan untuk membeli produk tertentu yang diidentifikasi dengan kelompok sosial yang sama. Sedangkan norma sosial merupakan standar perilaku yang diharapkan oleh kelompok sosial tertentu, dan norma ini cenderung dapat mempengaruhi keputusan ekonomi dan keuangan karena individu cenderung juga mengikuti perilaku yang dianggap normatif dalam kelompok sosial mereka. Pengaruh sosial dalam perilaku kolektif dan pasar keuangan, di mana keputusan kolektif dan pasar keuangan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor rasional, tetapi juga oleh faktor sosial seperti identitas kelompok, norma sosial, dan pengaruh kelompok. Dan ini menunjukkan bahwa untuk memahami perilaku ekonomi dan keuangan secara lengkap menjadi sangat penting untuk mempertimbangkan juga faktor sosial dalam pengambilan keputusan. Sesuai dengan mata rantai yang terlihat di sini, bahwa sosialitas dan identitas itu sebenarnya akan melakukan pembahasan mengenai 3 tema spesifik, yaitu mengenai preferensi sosial, pengaruh sosial, dan identitas. Karena di sini kita menjelaskan bagaimana faktor sosial dan identitas mempengaruhi perilaku manusia dalam mengambil keputusan ekonomi dan keuangan. Manusia sebagai makhluk sosial dan memiliki identitas yang kompleks mempengaruhi keputusan dan perilaku ekonomi dan keuangan mereka. Sehingga pemahaman faktor sosial dan identitas sangat penting dalam memahami perilaku ekonomi dan keuangan manusia. Dan perilaku manusia dalam keputusan ekonomi dan keuangan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor rasional seperti keuntungan dan kerugian, tetapi juga oleh faktor sosial seperti identitas, nilai, dan juga norma sosial. Preferensi sosial. Berbicara tentang preferensi sosial, kita berbicara tentang hasil orang lain. Kadang-kadang berkaitan dengan preferensi kita dalam memandang orang lain, termasuk kecenderungan kita terhadap kedermawanan dan altruisme. Artinya pengorbanan untuk orang lain dengan mengorbankan diri kita sendiri, kepercayaan, dan timbal balik. Preferensi sosial ini adalah juga tentang apa yang kita sukai untuk dilihat terjadi pada orang lain di sekitar kita, dan menyebabkan orang-orang termotivasi oleh tujuan yang mencerminkan interaksi mereka dengan orang-orang di sekitar mereka. Pengaruh sosial memiliki daya tarik karena kebanyakan dari kita khawatir tentang bagaimana dampak keyakinan, pilihan, dan tindakan orang lain terhadap keyakinan, pilihan, dan tindakan kita. Menurut para sosiolog, pengaruh sosial itu dibagi atas 2 pengaruh yang besar. Pertama, pengaruh informasi, dan kedua adalah pengaruh normatif. Pengaruh informasi merujuk pada bagaimana individu menggunakan informasi yang tersedia untuk membuat keputusan keuangan. Dan ini didasarkan pada keyakinan bahwa informasi yang relevan akan mempengaruhi perilaku dan keputusan seseorang. Dalam konteks pengambilan keputusan keuangan, pengaruh informasi dapat berasal dari berbagai sumber seperti laporan keuangan, analisis pasar, dan rekomendasi para ahli. Di sini kita mengeksplorasi bagaimana belajar dari tindakan orang lain, dan kadang-kadang mencerminkan kapasitas kita untuk pembelajaran sosial. Berbagai faktor akan mempengaruhi bagaimana hal itu digunakan untuk proses pengambilan keputusan. Sedangkan pengaruh normatif adalah pengaruh dari norma sosial atau kelompok terhadap pengambilan keputusan, di mana norma-norma sosial ini berperan dalam membentuk nilai-nilai dan harapan bersama dalam suatu kelompok. Dalam pengambilan keputusan keuangan, individu mungkin terpengaruh oleh apa yang dianggap sebagai perilaku wajar atau diterima dalam kelompoknya. Pengaruh normatif lebih sulit untuk dianalisis karena mereka lebih sulit ditangkap dalam model matematik. Beberapa pengaruh normatif muncul misalnya ketika kita merasakan tekanan sosial untuk menyesuaikan diri dengan pilihan orang lain. Kita perlu juga mendapatkan insight dari psikologi sosial ini karena ada hubungan antara interaksi sosial dan interaksi psikologis. Kekuatan psikologis sosiologis menciptakan saling ketergantungan dan mendorong peniruan dan penggembalaan, di mana kekuatan sosiologikal berinteraksi dengan kekuatan psikologis dan akan mempengaruhi perilaku individu jika kelompok bertindak bersama tanpa mekanisme koordinasi yang jelas. Ini dijelaskan oleh Carl Jung sebagai hasil dari ketidaksetaraan kolektif, pemahaman yang diwariskan yang bersifat universal dalam diri kita semua. Studi awal psikologi sosial ini juga berfokus pada pengaruh diri dari kerumunan dan tekanan kelompok pada tindakan individu, menggambar tema dari Le Bon, analisis psikologi massa, dan pengaruh hipnotis orang banyak.
Ini di tahun 1896 dilakukan oleh Le Bon. Dalam analisisnya, Le Bon menegaskan bahwa kadang-kadang orang banyak memiliki identitas mereka sendiri, dan begitu juga orang banyak tidak dapat dipahami dalam hal anggota individu yang membentuk kerumunan. Ini bisa dilihat juga pada kesimpulan Bedley di tahun 2018. Sementara Albert Adler fokus pada kesadaran faktor sosial dan hubungan antara orang-orang dan dunia di sekitar mereka, termasuk kompleks inferioritas dan superioritas, dan juga mengembala sebagai hasil dari tekanan sosial daripada perhitungan nasional, terlihat dalam berbagai perilaku manusia. Misalnya dalam pembentukan proses mob, jadi kalau orang melakukan flash mob dance itu juga merupakan hasil daripada pengembalaan dan adanya tekanan sosial. Kemudian juga konsumen preferensi, misalnya tren mode, pilihan diet, dan sebagainya, dan juga spekulasi keuangan. Festinger di tahun 57 menggambarkan dorongan kuat untuk mengatasi disonansi kognitif intro, sebagai yang diringkas dalam bab 3, yaitu untuk membangun sistem dan kelompok kepercayaan yang tidak bertentangan. Pengaruh dapat menjadi penting dalam merekonsiliasi disonansi. Kita mungkin membujuk diri kita sendiri untuk membeli sesuatu dengan harga yang terlalu tinggi jika kita melihat orang lain melakukan hal sama. Ini terjadi pada influencer sekarang, di mana dengan pengaruhnya mereka, orang bisa terpengaruh untuk membeli barang atau memakai barang yang digunakan yang sama oleh influencer tersebut. Pembelajaran sosial juga akan berlanjut sampai mayoritas memiliki keyakinan sistem yang seragam. Ini disimpulkan oleh Katona di tahun 1975. Selain itu, teori belajar sosial merupakan juga pembelajaran teori-teori di mana sesuatu yang dilakukan oleh keluarga ataupun dilakukan oleh suatu kelompok akan ditiru oleh seseorang atau individu. Rotter mengembangkan elemen dari kepribadian teori dan behaviorisme untuk menjelaskan bahwa perilaku dipengaruhi oleh harapan subjektif yang dipengaruhi oleh kepribadian, dan bala bantuan eksternal yang dipengaruhi oleh peristiwa eksternal termasuk konteks sosial. Albert Bandura menganalisis dampak pembelajaran sosial dan imitasi, khususnya pada agresi pada anak-anak. Imitasi agresi diuji pada sampel 36 anak laki dan 30 anak perempuan dengan usia rata-rata 52 bulan. Anak-anak dibagi menjadi 3 perawatan kondisi, yaitu pertama kelompok kontrol, kedua kondisi agresif, dan kondisi non-agresif. Bagi kondisi agresif dan non-agresif, anak-anak diberikan paparan sebelumnya perilaku pada orang dewasa. Untuk paparan sebelumnya ini, anak-anak dan peran mereka model dimainkan di sudut ruangan yang terpisah. Boneka Bobo tiup ditempatkan di sudut orang dewasa, dan panutan orang dewasa berperilaku dalam 2 cara. Dalam kondisi agresif, panutan orang dewasa mengabaikan boneka itu. Sedangkan dalam kondisi agresif, orang dewasa membentuk urutan koregasi dari berbagai tindakan kekerasan terhadap boneka Bobo, mencolok dengan palu ataupun menendang, penunjuk hidung atau agresif pedas, dan lain-lain bentuk kekerasan. Pada tahap selanjutnya, perilaku anak-anak di dalam boneka Bobo tanpa panutan orang dewasa hadir di analisis. Ternyata anak-anak dalam kondisi agresif secara signifikan lebih mungkin untuk terlibat dalam perilaku fisik dan verbal yang agresif daripada anak-anak dengan kondisi non-agresif dan kontrol. Jadi terlihat di sini kesimpulannya adalah dari hasil penelitian ini bahwa anak-anak tersebut meniru berbagai perilaku kekerasan yang dipamerkan oleh panutan dewasa mereka. Ini dilakukan oleh penelitian Bandura dan kawan-kawan pada tahun 1961. Kemudian juga adanya tekanan sosial juga akan berpengaruh pada perilaku keputusan individu. Konteks sosial dan tekanan sosial memiliki dampak signifikan pada keputusan individu. Kasus yang terkenal adalah Kitty Genovese, seorang wanita New York yang ditikam berulang kali, sementara menurut beberapa orang banyak tetangga yang melihat tanpa membantu atau memanggil polisi. Kasus ini adalah sering digunakan untuk mengaburkan kendala pada tanggung jawab sosial, termasuk efek pengamat, difusi tanggung jawab, kepasifan sosial, dan kepatuhan terhadap otoritas. Kemudian eksperimen kejutan Milgram juga menunjukkan bahwa orang yang dipengaruhi oleh pengaruh dari lainnya, terutama otoritas, sehingga Heine dan Banks dan Zimbardo tahun 1973 memperpanjang analisis menjadi studi tentang peran dan pengaruh situasional, di mana mereka membangun penjara tiruan dengan siswa dialogis ke dalam peran tahanan dan menjaga. Heine menemukan bahwa para siswa jatuh ke peran palsu mereka dengan sangat cepat, di mana kedua kelompok siswa menunjukkan perilaku agresif, sehingga akhirnya ini harus dihentikan karena alasan etis, karena perilaku siswa menjadi semakin sadis dan patologis. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah bahwa orang-orang dalam lingkungan yang keras akan bereaksi dengan cara yang semakin antisosial, karena konteksnya di mana mereka menemukan diri mereka sendiri dan tidak harus karena karakteristik pribadi mereka. Zimbardo kemudian menerapkan wawasan ini dalam kesaksian-saksinya di pengadilan Abu Ghraib yang terkenal kejam, yaitu dilakukan oleh Heine dan kawan-kawan pada tahun 1973 dan Zimbardo tahun 2007, dan Tezfeld juga tahun 1970 juga menetapkan bahwa identitas mempengaruhi interaksi sosial dan berkontribusi terhadap diskriminasi. Ini juga dilanjutkan insight dari psikologi sosial bahwa ada eksperimen GSS di mana
kolaborator dipindahkan oleh eksperimen untuk membuat keadaan palsu yang disengaja tentang panjang garis. Jadi sebagian besar subjek eksperimen adalah rentan terhadap interkelompok dan mereka membuat kesalahan dalam 30% kasus karena mereka dibujuk oleh putusan yang sengaja menyesatkan diri dari kolaborasi eksperimen tersebut. Jadi bisa dipengaruhi dan hasilnya adalah salah, tapi mereka tetap beranggapan bahwa itu adalah suatu hal yang benar. Analisis tentang bagaimana tekanan sosial mengubah penilaian orang mengembalikan kita ke perdebatan tentang pengembalaan sebagai hasil dari pengaruh informasi versus normatif. Dalam membedakan pelajaran sosial dari tekanan sosial, unsur-unsur Bayesian dan teori-teori sosial psikologi mungkin bertepatan dan pengembalaan dapat terjadi melalui kepercayaan pada kompetisi yang lebih tinggi dari orang-orang diamati dan kedua kelompok atau rekan sederhana. Jadi karena adanya kompetisi lebih tinggi yang bisa melakukan penekanan, orang bisa berubah keputusan individunya. Nah, pengaruh normatif lainnya adalah di mana Shiller berpendapat bahwa bukti tentang dampak pengaruh sosial ini tidak konsisten dengan hipotesis Bayes tadi yang diberikan di atas dan hanya pembelajaran sosial rasional dibawa ke ekstrimnya. Subjek eksperimen AS membuat penilaian rasional eksperimen tentang probabilitas skenario yang berbeda dan menyimpulkan bahwa sekelompok besar individu lain sangat tidak mungkin salah tentang keputusan sederhana. Individu menilai bahwa kemungkinan besar penilaian mereka sendiri salah. Hal ini menyebabkan 10 penolakan untuk mengabaikan persepsi pribadi yang mendukung informasi yang dikomunikasikan oleh kelompok Shiller tersebut. Shiller mengamati bahwa pengembalaan beroperasi bahkan tanpa tatap muka. Oleh karena itu, interaksi dan sebagainya bukanlah hasil dari tekanan sosial. Respon kelompok besar orang dianggap sebagai informasi yang valid karena rasional diasumsikan bahwa kelompok besar orang tidak mungkin salah. Juga tekanan sosial dapat muncul dari respon yang dibayangkan serta respon yang nyata dan langsung. Untuk misalnya ada bukti bahwa peristiwa nyata dan imajiner dikaitkan dengan yang serupa respon kognitif. Juga kecenderungan untuk kawanan dapat mencerminkan perbedaan individu termasuk ciri kepribadian seperti empati dan konformitas karena ini mungkin menghasilkan predisposisi untuk mengikuti orang lain. Secara keseluruhan, keputusan untuk mengikuti orang lain mencerminkan faktor sosiologis dan psikologis dan membawa kita menjauh dari konsepsi dikotomis tentang pengembalaan sebagai rasional atau tidak rasional, mencerminkan fakta bahwa ekonomi menggabungkan kategorisasi perilaku biner sebagai baik rasional atau irasional, tergantung apakah perilaku sesuai atau tidak sesuai untuk rasionalitas Bayesian. Memperbesar analisis pengembalaan menjauh dari memahaminya sebagai fenomena objektif, murni juga kemungkinan bahwa pengembalaan mencerminkan interaksi antara sistem pengaruh konsisten kognitif dan emosional yang berbeda. Itu beberapa hal yang dieksplorasi oleh ahli saraf dan beberapa studi ekonomi tentang sistem saraf yang berinteraksi dieksplorasi dalam bab neuroekonomi bab 11 dan 12 buku Michel Bedley ini. Nah, Robert kali ini menganalisis beberapa prinsip pengaruh dan persuasi termasuk timbal balik, komitmen dan konsistensi, bukti sosial, menyukai, menang, dan kelangkaan. Komitmen dan konsistensi menciptakan fakta bahwa kami berkomitmen dan konsisten dalam rencana dan tindakan kami yang dapat menciptakan masalah sosial dan identitas. Bukti sosial adalah tentang melakukan apa yang orang lain dilakukan dan percaya apa yang orang lain percaya. Menyukai mencerminkan bahwa ketika kita dipuji oleh seseorang, siapa yang menarik dan menarik, maka kita orang akan cenderung menyukai mereka dan cenderung untuk melakukan apa yang mereka ingin kita lakukan. Kami juga menyukai orang lain jika mereka mirip dengan kami. Juga mungkin ada studi yang kami tidak masukkan di sini, tapi kami dapat ceritakan bahwa nilai senyum itu sangat berharga sekali karena nilai senyum yang tulus dan ikhlas itu akan mempengaruhi orang yang memilih dan mengikuti pilihannya. Orang yang akan mencalonkan diri sebagai pemimpin dengan senyum yang tulus tentunya akan lebih dipilih daripada orang yang mempunyai senyum dan kelihatan bahwa dia melakukan senyuman itu dengan tidak tulus dan ikhlas, sehingga orang cenderung memilih orang yang punya senyuman ikhlas dan menyenangkan bagi orang lain. Jadi orang lebih cenderung melakukan apa yang kita ingin mereka lakukan jika kita memiliki otoritas, seperti yang ditunjukkan oleh Stanley Milgram dijelaskan di atas. Kelangkaan juga mempengaruhi persepsi. Jadi kalau ada langka ya, ketika peluang terbatas dan langka, mereka tampak lebih menarik. Dan ini bisa menjelaskan kerentanan orang terhadap penipuan dan misalnya Bernard Madoff berkata bahwa penipuan skema Ponzi yang terungkap pada tahun 2008 selalu mengalami pengulangan-pengulangan karena adanya peluang terbatas dan langka sehingga orang berebut untuk mengambil peluang yang langka tersebut dan terbatas. Para ahli memainkan peranan penting dalam pembuatan kebijakan terapi rentan terhadap pengaruh sosial dan bentuk bias lain seperti kita semua. Nah, di sini kita menggambarkan bahwa dalam pengertian studi kasus ini para ahli menunjukkan bahwa dalam banyak kasus terjadi elitisasi pengetahuan di mana para ahli secara
individual terlalu percaya diri tentang pengetahuan mereka dan banyak ahli menjalani prosedur elitisasi yang sama akan menghasilkan estimasi nilai parameter yang ditimbulkan yang nyaris tidak tumpang tindih. Salah satu cara untuk mengatasi bias mungkin dengan mengumpulkan berbagai pendapat secara bersamaan dari berbagai ahli, tetapi dalam pengaturan ini para ahli rentan mengembalakan dan pengaruh sosial yang mungkin mencerminkan penerapan identitas heuristik sebagai pilihan orang lain seringkali mudah diakses. Nah, Paulson dan Curtis juga melakukan percobaan di mana para ahli diminta untuk menafsirkan geologi dan data dan menilai probabilitas kesalahan geologis. Mereka diminta untuk hakim mereka sebelum, selama, dan setelah pertemuan kelompok dan mendapat berubah secara signifikan melalui proses meskipun tidak ada perubahan dalam informasi objektif tersedia untuk para ahli. Kemudian Wisborg dan Muldoon di tahun 2009 juga menggunakan teknik permodalan untuk menilai kemanjuran perbedaan antara strategi pembelajaran di mana para ilmiah yang membedakan strategi pengikut dan strategi maverick. Strategi pengikut di mana para ahli hanya mengikuti ahli lain sebagai gantinya daripada membuat jejak mereka sendiri. Sementara maverick juga melakukan suatu strategi tapi dengan menciptakan karyanya sendiri, di mana terbukti bahwa strategi maverick melibatkan menghindari pendekatan pilihan para ahli jauh lebih berhasil dan memastikan bahwa area yang lebih luas dari akademik lebih dieksplorasi dan berhasil mengembangkan pengembangannya sendiri untuk mempelajari THT dengan konsep yang terbaik. Nah, di sini kita menyampaikan mengenai teori identitas, di mana identitas adalah merupakan gambaran individu tentang siapa dirinya, seperti nilai-nilai, keyakinan, pengalaman hidup, dan temperamen tertentu. Identitas dapat mempengaruhi perilaku ekonomi manusia karena individu akan cenderung mengambil keputusan finansial yang sejalan dengan citra dirinya atau dengan cara yang sesuai dengan penggambaran mereka tentang dirinya atau dengan cara yang sesuai dengan penggambaran mereka tentang bagaimana sikap seorang yang lain seharusnya bertindak dalam situasi tertentu. Misalnya seseorang yang menjadi investor mungkin lebih cenderung untuk mengambil risiko yang tinggi dalam memilih investasi untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Tetapi di saat yang sama, seorang yang mengidentifikasi dirinya sebagai seorang yang penabung, menghemat, mungkin akan memilih untuk menabung atau menginvestasikan uang mereka dengan cara yang lebih konservatif dan lebih ketat, ya, dan menghindari banyak risiko. Kemudian identitas juga dapat mempengaruhi keputusan mengenai konsumsi, di mana mungkin ada seseorang yang membeli barang merek tertentu atau memilih untuk berjalan uang mereka pada keamanan hidup seperti liburan atau acara yang penting. Di sini kita sampaikan juga mengenai pentingnya teori identitas yang disampaikan oleh Bapak Akerlof dan Krantos, di mana tahun 2000 dan 2011 mereka membangun model identitas berdasarkan kategori sosial dan berpendapat bahwa identitas orang dibentuk oleh faktor sosiologis. Dan dalam model identitas ini mereka menyatakan bahwa utilitas tergantung pada identitas atau citra diri, tindakan individu sendiri, dan tindakan orang lain. Dan identitas itu bersifat endogen dan dengan sendirinya ditentukan oleh individu dan tindakan orang lain. Identitas juga dipengaruhi oleh kategori sosial, dan ini juga akhirnya identitas dipengaruhi oleh karakteristik individu dan sebenarnya karakteristik itu cocok dengan perilaku yang ditentukan oleh kelompok tertentu. Akerlof dan Kranton menggunakan model mereka untuk menganalisis identitas dalam sebuah konteks yang berbeda, dan tindakan yang tampaknya tidak rasional dalam model standar lebih masuk akal dalam model identitas. Misalnya tindakan melukai diri sendiri seperti karena menato badan, operasi plastik, teknik tubuh, kelaparan, dan penyalahgunaan steroid yang tidak rasional, dan tindakan mahal dari perspektif ekonomi standar. Tapi dalam model identitas mereka menghasilkan utilitas dengan memperkuat identitas seseorang dan rasa memiliki kelompok. Jadi di sini juga ada keterbatasan bahwasanya si Akerlof dan teorinya ini hanya terbatas pada identitas pribadi saja dan tidak menyampaikan bahwa ada juga yang namanya identitas sosial, sehingga timbullah kemudian yang namanya teori identitas sosial, di mana identitas dapat dimasukkan dalam analisis ekonomi interaksi sosial menggunakan wawasan dari sosiologi dan khususnya dari teori identitas sosial. Tajfel dan Turner juga menerapkan wawasan ini tentang peran yang dibandingkan oleh identitas sosial untuk analisis konflik dan diskriminasi antar kelompok. Dan Chen dan Lee melanjutkan tahun 2009 dan menemukan bahwa identitas kelompok yang diinduksi memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan perilaku altruistik terhadap anggota in-group versus out-group. Jadi subjek dalam istilah mereka lebih murah hati terhadap anggota dalam kelompok versus dalam kelompok, dan juga mereka lebih cenderung untuk memberi penghargaan pada anggota dalam kelompok dan kecil kemungkinan untuk menghukum mereka yang berada dalam in-group. Dan ini menunjukkan perubahan sosial dan kecemburuan dan peningkatan kerjasama terhadap anggota in-group versus out-group, di mana in-group diberikan peranan yang lebih besar.
Nah, kebijakan dapat dirancang untuk memanfaatkan sifat sosial kita. Kebijakan dorongan yang menggabungkan informasi dan isyarat sosial bisa sangat efektif, tidak hanya dalam konteks lingkungan masalah, tetapi juga dalam mendorong orang untuk bekerja sama dengan cara lain. Misalnya melalui atau donasikan dengan amal dan filantropi dan atau dengan sukarela. Juga melalui internet, jaring sosial, terutama melalui jaringan seluler dan online, di mana telah menjadi alat yang ampuh untuk generasi sosial seperti yang disaksikan oleh demonstrasi publik selama musim semi Arab kemarin dan juga kejadian kerusuhan di Inggris dan gerakan Me Too, di mana dengan cepat dapat mengumpulkan kelompok dalam waktu singkat. Kemudian sebagai ringkasan kami sampaikan bahwa bab 6 ini menyimpulkan bahwa pengaruh sosial pada kemajuan ekonomi dapat dibagi ke dalam kategori dua, yaitu pengaruh informasi dan pengaruh normatif. Di mana pengaruh informasi merupakan bagaimana orang memperoleh informasi dengan mengamati pilihan orang lain dalam proses pembelajaran sosial, dan model ekonomi sosial pembelajaran didasarkan pada hipotesis Bayesian yang menangkap bagaimana orang memperkirakan kemungkinan suatu peristiwa diperbarui sebagai informasi yang baru datang. Kemudian pengaruh normatif adalah bagaimana norma sosial dan tekanan teman sebaya memberikan inputan ke dalam kecenderungan orang untuk mengamati orang lain dengan cara yang kurang rasional. Berbagai eksperimen dari psikologi sosial telah menunjukkan cara-cara di mana orang secara tidak sadar cenderung mengikuti orang lain, dan ini dapat menjelaskan fenomena lain seperti kepatuhan terhadap otoritas. Identitas didefinisikan dengan cara yang berbeda di seluruh ilmu sosial. Model ekonomi identitas fokus pada gagasan bahwa orang akan terlibat dalam apa yang mungkin tampak seperti praktik sesat, seperti tato dan tindikan, tapi ketika itu adalah sinyal kepada orang lain di dalam kelompoknya, maka mereka masuk akal dan dalam kalkulus biaya maupun manfaat rasional. Sedangkan dalam psikologi sosial, kelompok yang dibentuk atas dasar identitas bersama dapat dibentuk dengan cepat dan mudah, seperti yang diidentifikasi oleh Tapsell dan rekan-rekannya dalam konteks paradigma kelompok minimal, tetapi mengarah pada interaksi destruktif antara dalam kelompok in maupun dalam kelompok out group yang memicu diskriminasi. Demikianlah untuk ringkasan bab 6. Mari kita lanjutkan pembahasan selanjutnya di bab 7.